Shalom teman-teman, kenalin dulu, namaku Kak Angel. Teman-teman, hari ini kita mau belajar cerita Alkitab lagi nih. Teman-teman, kalian percaya nggak sih kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian? Mau kalian lagi senang, sedih, atau kalian merasa abis berbohong nih sama mami, sama papi, Tuhan itu tetap sayang loh. Nah teman-teman, hari ini aku mau ajak kalian untuk nonton cerita tentang seorang anak yang kabur dari rumahnya, tapi ayahnya tetap sayang loh dan tungguin dia pulang. Kita nonton ceritanya bareng-bareng. Yuk kita siapin dulu Alkitab kita dan kita doa dulu yuk. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar cerita-Mu ya Tuhan, cerita tentang anak yang hilang. Tuhan, Engkau yang pimpin dan berkati hati setiap kami, teman-teman kami, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk, sama-sama kita katakan, amin. Dalam kitab Lukas, pasal 15 ayat 11 sampai 32, Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang ayah dan dua anak laki-lakinya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang nyaman, dengan kehidupan yang tenang dan penuh kasih. Namun, suatu hari, Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi milikku. Aku ingin pergi dan menjalani hidupku sendiri. sang ayah pun membagi hartanya dan memberikan bagian untuk si bungsu. Beberapa hari kemudian, si bungsu langsung menjual semua hartanya. Dan ia pun pergi jauh ke negeri yang asing. Ia menaiki kereta dan pergi dengan penuh semangat. Sesampainya di sana, ia menghabiskan semua uangnya, membeli makanan mewah, pakaian mewah, dan bersenang-senang. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hidupnya penuh dengan kemewahan. Bahkan, ia mulai berpesta, mabuk-mabukan, berfoya-foya, menghabiskan seluruh hartanya. Setelah menghabiskan seluruh uangnya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun juga mulai kelaparan dan melarat. Pekerjaan yang hina bagi orang Yahudi. Lalu ia pun mencari pekerjaan. Ia pergi dan bekerja pada seorang yang kaya raya di negeri itu. Di sana, ia disuruh untuk menjaga dan memberi makan babi-babinya. Ia sangat kelaparan, hatinya hancur. Bahkan ia berpikir untuk makan makanan babi itu. Namun, tidak ada seorang pun yang memberikannya. Ia ingin kembali. Ia teringat ayahnya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tanpa pikir panjang, ia pun bangkit dan pergi kepada bapaknya. Keesokan paginya, suasana rumah kembali seperti biasa. Sang ayah yang masih menunggu kepulangan anak bungsunya. Hingga sang ayah melihat anaknya, si bungsu dari kejauhan. Ia berlari menjemput anaknya, memeluknya erat. Anakku, kau kembali. Aku mengasihimu. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku tak layak lagi disebut sebagai anakmu. Tetapi ayah itu berkata, Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali.
Ia telah hilang dan didapat kembali. Namun, anak sulung yang baru pulang dari ladang kebingungan karena mendengar suara musik dan nyanyian. Lalu ia bertanya pada seorang hamba, "Ada apa ini?" Adikmu telah kembali, dan ayahmu mengadakan pesta untuknya. anak sulung pun marah dan menolak masuk. Sang ayah keluar menemuinya, mencoba membujuknya. "Aku sudah bertahun-tahun melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi Bapak tidak pernah memberikanku seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Sedangkan anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak, tapi Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Seperti kasih sayang sang ayah kepada semua anaknya, begitulah juga kasih Bapa di surga. Ia senantiasa membuka tangannya bagi siapapun, termasuk kita anak-anaknya, untuk mau kembali kepadanya. Teman-teman, tahu nggak sih? Ayah dalam cerita ini itu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua, dan Ia mau selalu kita dekat dengannya. Kalau di rumah nih, harus nurut, sopan, sama mami, sama papi. Terus kalau sama dede, sama cici, sama kokoh, nggak boleh berantem terus. Harus saling sayang. Itu semua tuh maunya Tuhan Yesus. Yuk, mulai hari ini kita belajar jadi anak yang setia sama Tuhan Yesus. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa untuk setiap kami, setiap teman-teman kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak jauh dari Engkau ya Bapa. Tolong kami agar kami selalu hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan jadi anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.